Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sriwangi Motor dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, senantiasa dilimpahkan rezekinya dan barokah tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, seperti biasa, sekedar mengingatkan saja, sebelum melakukan aktivitas, marilah kita berdoa. Minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bagi saudara-saudaraku yang muslim. Dan saudara-saudaraku yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sahabat semua, video kali ini hanyalah sebuah video mengenai review ketika kita jalan-jalan dari Bandung ke Semarang. Namun dalam video ini tidak ada maksud dan tujuan apapun kecuali sekedar memberikan semangat, memberikan rasa percaya diri, dan mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi dalam merawat dan menggunakan mobil tua, khususnya Peugeot 307 Sporty. Sahabat semua, kami melakukan perjalanan berangkat dari Bandung, yaitu sekitar pukul 2 siang ya. Dan sampai Semarang itu sekitar pukul 11 malam. Dan pagi hari kita langsung menuju tempat-tempat wisata. Di antaranya tadi yaitu Vihara Sampokong, yang mana di dalamnya terdapat musola juga, yaitu satu bukti toleransi beragama yang sangat bagus. Oh ya, buat sahabat-sahabat Tionghoa, selamat tahun baru Imlek. Kami kemarin dari Bandung melewati Sumedang, kemudian masuk tol Kertajati dan jos bablas langsung Semarang ya. Itu kita menghabiskan sekitar 250.000 per tamak, entah berapa liter itu ya. Dan tolnya itu habis 300 ribuan lah kurang lebih. Dan selama perjalanan 307 Sporty ini alhamdulillah tidak ada kendala apapun ya. Temperatur tetap terjaga, suhu di sekitar 90-85 gitu ya. Kita full AC ya, tidak pernah mati. Dan bahan bakar iri, tenaga juga cukup lumayan. Dan kita konstan kecepatan, nggak ngebut-ngebut lah, cuman sekitar kisaran 100 sampai 140 aja. Kita sempat menunaikan sholat duhur di Masjid Agung Jawa Tengah ya. Teman-teman, cuaca Semarang saat ini cukup adem ya, nggak terlalu panas, sehingga ya enak lah untuk jalan-jalan. Dan itu mempengaruhi juga cuaca panas di luar itu ke kinerja mobil. Jadi temperatur juga tidak cepat panas, tidak cepat naik panas. Walaupun sebetulnya cuaca panas juga tidak mempengaruhi ke kinerja mesin, cuman maksudnya ketika panas mesin kan naiknya cepat, walaupun sistem pendingin bagus dan turun lagi, tapi lebih cepat gitu turun naiknya. Nah, ini teman-teman di dalam Masjid Raya Semarang itu terdapat mushaf Al-Quran yang besar yang disebut Mushaf Akbar. Teman-teman, kembali lagi ke masalah temperatur. Jadi Peugeot ini terkenal dengan, atau image-nya itu mobil yang panas, overheat dan sebagainya. Jadi sebetulnya masalah panas atau overheat itu tergantung kepada sistem pendingin mesin. Ya, sistem pendingin mesin itu ada beberapa bagian teman-teman. Di antaranya satu, radiator harus dalam kondisi baik, tidak mampet, tidak kotor, dan terutama tidak bocor. Yang kedua, pendingin udara atau motor fan. Jadi kalau
Peugeot ini kan menggunakan electric motor fan. Itu kondisinya harus benar-benar dalam keadaan prima. Jadi sering-seringlah kita cek apakah kondisi putarannya normal, dinamonya bagus dan sebagainya, dan sistem kerja low high speednya juga jalan. Dan yang ketiga, water pump harus dipastikan selalu dalam keadaan bagus. Jadi water pump atau turbin pemompa air itu ya, untuk memutarkan sirkulasi air harus tetap terjaga kondisinya. Jadi apabila hal-hal tersebut tadi yang saya sebutkan itu terjaga dengan baik, tentunya mobil tidak akan mengalami panas berlebih atau overheating di dalam kondisi apapun. Panas apapun di luar tetap akan terjaga gitu ya. Oke, selanjutnya kami akan menuju penginapan atau hotel untuk beristirahat. Jadi apabila kita dalam melakukan perjalanan kemudian mobil tiba-tiba overheating, pertama-tama yang harus kita cek yaitu kondisi motor fan, apakah motor fannya muter atau tidak. Kemudian kita cek kebocorannya juga, apakah ada bocoran air atau tidak. Jadi sahabat Siliwangi, saya sarankan apabila kita memelihara mobil tua, minimal kita harus paham atau memahami hal-hal yang mendasar mengenai mobil, yaitu pertama mengenai temperatur tadi, kinerja temperatur, kemudian memahami hal-hal apa aja yang harus kita ketika mobil mengalami kendala, misalkan transmisi tiba-tiba blinking atau apa. Nah itu kita harus tahu, misalkan transmisi nih tiba-tiba blinking, apa yang harus kita lakukan. Nah, kita berhenti dulu, matikan dulu mesin supaya dia memori simetik itu mereset lagi, dan itu akan kembali lagi dia ke normal walaupun hanya beberapa saat ketika mobil itu atau apabila mobil itu mengalami masalah yang agak serius. Diperhatikan juga waktu pergantian oli, baik mesin maupun oli metiknya. Senantiasa sebelum bepergian jauh kita cek dulu volume airnya, air radiator, supaya tidak ada masalah di jalan. Jadi walaupun mobil tua dan Peugeot yang image-nya overheat atau panas, saya buktikan bahwa perjalanan saya Bandung Semarang tuh pulang pergi tidak ada masalah teman-teman ya. Selama mobil ini kita rawat, kita jaga, dan kita pelihara dengan baik. Dan kalaupun ada masalah, saya kira itu hal yang wajar-wajar saja ya terjadi pada mobil tua. Jangankan mobil tua lah, mobil-mobil muda pun kalau ada masalah ya harus ada maksudnya kalau memang harus ada masalah ya masalah aja gitu kan. Saya selalu menyarankan kepada sahabat-sahabat Siliwangi agar kita lebih atau setidaknya seperti yang tadi saya sebutkan, lebih tahu mobil kita daripada bengkel. Ya artinya lebih tahu mobil kita itu kita mengenali bagian-bagian mobil kita yang rusak atau apapun, walaupun kita tidak bisa memperbaiki sendiri. Jadi artinya ketika kita bepergian jauh, kita bisa mempersiapkan apa-apa aja yang harus dibawa. Misalkan bawa relay, bawa lampu lah, sekedar lampu gitu kan. Dan ketika kita mobil kita, otomatis ketika ada apa-apa di jalan, ada masalah di jalan, walaupun kita tidak bisa mengerjakan dan cukup dikerjakan dengan bengkel, tidak mesti kepada bengkel ahli atau spesialisnya saja. Kita bisa tunjukkan kepada mekanik, oh ininya om, ininya yang bisa kita ganti atau yang harus diganti. Buat sahabat Siliwangi dimanapun Anda berada, apabila ada yang mau berkonsultasi atau sekedar bertanya-tanya, kita berbagi sharing seputaran mobil khususnya Peugeot, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya balas atau akan saya jawab. Karena keterbatasan ruang dan waktu di sini, yang mana saya tidak bisa memaparkan lebih jauh lagi
satu persatu mengenai tips merawat mobil tua, khususnya Peugeot. Sekian saja video dari saya, semoga menjadi inspirasi, menambah semangat, dan tetap percaya diri menggunakan mobil tua, khususnya Peugeot, dan lebih khusus lagi Peugeot 307 Sporty yang saya pakai saat ini. Sekali lagi teman-teman, saya menggunakan mobil ini pulang pergi Bandung Semarang. BBM menghabiskan sekitar 500.000 memakai Pertamax, dan Matic tidak ada kendala, semua sistem kelistrikan tidak ada masalah, temperatur tetap aman terjaga, dan alhamdulillah semuanya senang, semuanya baik-baik saja. Dan kita pun kembali ke Bandung, diperkirakan malam ini tiba pukul 12 malam ya. Kita dari Semarang itu tadi sekitar jam 3 sore baru masuk tol. Buat sahabat Siliwangi Motor, jangan ragu, jangan takut menggunakan mobil Anda, Peugeot Anda, selama mobil Anda terjaga dengan baik dan terawat dengan baik tentunya. Terima kasih sahabat semua sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.